Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Halimah dari kelas 11 AP2 akan mempresentasikan tentang pengembangan karir pegawai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian pengembangan karir pegawai. Pengembangan karir pegawai adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Jenis sarana pengembangan karir pegawai. Nah, jenis sarana pengembangan karir pegawai dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan karir. Karyawan harus menyadari dan memahami bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang dapat memacu dalam karir. Jadi, seorang karyawan harus memiliki pendidikan yang tinggi agar bisa menduduki suatu kedudukan juga yang tinggi. Yang kedua, data informasi tentang jenjang karir pada organisasi. Data informasi yang digunakan seperti uraian jabatan, persyaratan jabatan, dan standar kerja sehingga karyawan dapat merumuskan rencana karir yang dijalankan melalui karir dari organisasi tersebut. Dan yang ketiga, bimbingan karir, menentukan karir yang paling tepat bagi karyawan melalui penyadaran minat dan kemampuan untuk memilih jalur karir yang tepat. 3. Tujuan pengembangan karir. Tujuan pengembangan karir ada 5. Yang 1. Membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan dan individu. Yang kedua, menentukan hubungan kesejahteraan pegawai. Yang ketiga, membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. Artinya, pengembangan karir membantu menyadarkan pegawainya akan kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan tertentu sesuai dengan potensi dan keahliannya. Jadi pegawai itu jika mempunyai bakat yang terpendam bisa dikeluarkan dengan kemampuannya dan potensinya untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Dan yang keempat, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Dengan adanya tujuan pengembangan karir, dapat memperkuat hubungan antara pegawai dan atasan. Yang kelima, mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. Maksudnya, adanya pengembangan karir pegawai adalah dapat menjadikan turnover rendah dan biaya kepegawaian menjadi lebih efektif. Dan yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir pegawai. Nah, faktor-faktor ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial juga ada 5 macam. Yang pertama, jenis penghasilan dan pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua. Nah, pekerjaan yang dimiliki orang tua sangat berpengaruh pada karir anaknya. Dan yang kedua, pendidikan yang dimiliki orang tua. Nah, pendidikannya juga berpengaruh kepada karir sang anak. Yang ketiga, tempat tinggal dan keadaan lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat, jenis pekerjaan yang diinginkan oleh orang tua. Nah, jenis pekerjaan yang diinginkan orang tua mempengaruhi perkembangan karir bagi sang anak. Nah, anak itu mau kerjanya sebagai apa? Nah, orang tua juga harus memberikan suatu pandangan kepada anaknya, harus menjadi apa, hal apa yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Dan yang kelima, nilai maupun norma yang dimiliki. Nah, itu sangat berpengaruh bagi seorang karyawan. Nilai sangat berpengaruh. Dan yang kedua, faktor individu. Yang pertama, kemampuan intelijensi. Setiap orang memiliki kemampuan intelijensi yang berbeda-beda. Orang yang memiliki intelijensi yang tinggi maka akan lebih cepat menyelesaikan suatu masalah. Dan apabila setiap orang memiliki intelijensi yang rendah, maka orang tersebut akan susah dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang kedua, minat.
Minat dapat mengarahkan seseorang pada hal-hal yang dia inginkan. Jadi kalau kita udah punya minat, nah kita kan pasti ingin mewujudkannya. Jadi kita bisa melakukan apa saja demi mencapai keinginan yang kita ingin. Dan yang ketiga, bakat. Bakat adalah kualitas atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, bakat kita nggak bisa dicari. Bakat itu, bakat udah ada dalam diri kita sejak kita lahir. Dan yang keempat, kepribadian. Kepribadian adalah cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, sikap merupakan perilaku yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Yang keenam, nilai. Nilai merupakan sifat ataupun hal-hal yang sangat penting bagi dirinya. Jadi nilai kita di mata orang lain kayak gimana. Terus nilai sekolah kita apakah tinggi. Kalau tinggi, mencari pekerjaan juga nggak susah, gampang gitu. Kalau nilainya rendah, pasti oleh perusahaan akan dipertimbangkan lagi. Nah, yang ketujuh, hobi. Hobi merupakan kesenangan atau kegemaran seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan bagi dirinya. Dan yang kelima, manfaat pengembangan karir. Apa sih manfaat pengembangan karir? Nah, manfaat pengembangan karir ini ada 5. Yang ke-1, mengembangkan prestasi pegawai. Jadi, pegawai itu harus mengembangkan prestasi-prestasinya, apa potensi dan keahliannya. Jangan kita mempunyai keahlian dan potensi tersebut tapi kita diam aja, kita tertutup, enggak mengembangkannya, kan percuma kita punya kemampuan dan potensi itu bila kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Dan yang kedua, meningkatkan motivasi pegawai. Jadi sebuah perusahaan pasti kepada pegawainya memotivasi pegawai agar semangat kerjanya, mendapatkan tamu-tamu atau relasi-relasi. Gimana caranya, harus suatu perusahaan harus memotivasi para pegawainya. Yang ketiga, mencegah terjadinya pegawai yang minta berhenti. Jadi suatu perusahaan harus membuat pegawainya betah di perusahaan. Bagaimana sih agar karyawan ini tetap tinggal di perusahaan dengan mensejahterakan pegawai misalnya. Dan yang keempat, memberikan kepastian masa depan. Jadi memberikan kepastian masa depan itu kayak tunjangan di hari tua, tunjangan waktu kita pensiunnya kan ngetek kita udah tua. Nah, kita juga mendapatkan gaji pensiunan gitu. Dan yang kelima, sebagai usaha untuk mendukung organisasi memperoleh tenaga yang cakap dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir, jenis sistem pengembangan karir, mutasi dan promosi. Apa sih yang disebut mutasi? Mutasi ada 2 jenis, dalam arti luas dan arti sempit. Kalau dalam arti sempitnya adalah itu perubahan dari suatu jabatan dalam suatu kelas ke suatu jabatan dalam kelas yang lain, yang tingkatannya tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah atau setara dalam rencana gaji. Dan yang kedua, mutasi dalam arti luas adalah suatu perubahan posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal, atau bisa juga disebut promosi atau demosi di dalam suatu organisasi. Dan apa sih yang dimaksud dengan promosi? Promosi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang. Jadi maksudnya ini teh promosi asalnya kita dari bagian misalnya administrasi naik menjadi seorang sekretaris kepala
Nah, itu disebut promosi. Kita jika naik pangkat kan pasti kita harus memiliki tanggung jawab yang besar, hak, dan status sosial kita juga harus ditingkatkan. Nah, sekian dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.